the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Iya, morning viewer. Saya setelah sholat subuh merenung dan di keheningan, ya di keheningan pagi, dan matahari belum tampak hadir, dan dalam keheningan itu aku teringat perjalananku beberapa hari yang lalu. Dalam konten ini aku kasih judul Don't Do That. Jangan lakukan itu. Dan aku sendiri seperti terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa penghuni. Dan aku merasa sesuatu itu kosong, ya, empty, ya. Nobody there. Jadi nggak ada orang di sana. Dan aku berjalan terus menyusuri di pulau itu, dan aku menemukan binatang di sana yang tidak buas dan tidak mungkin mencelakaiku. Dia diam meskipun rumput-rumput di depannya sudah agak kering. Dia terus mencari makan buat dirinya dan sahabatnya. Kayaknya dia punya teman, ya, 3, ya. Oke. Aku nggak usah sebutkan teman-temannya karena mereka juga binatang. Dan mereka tidak mencelakaiku. Dan aku mengais-ngais sesuatu untuk bisa dimakan dan bertahan untuk hidup. Dan aku terkenang setelah baca novel lama yang isinya itu sinopsisnya, sejuta rutukku untuk kelahiranku yang tidak kuharap. Lexi Wenas itu pemerannya. Di novel itu pemerannya merasa tidak punya siapa-siapa. Bapak dan ibunya berpisah. Bapaknya pergi entah kemana. Dan ibunya menyendiri. Melamun dan terus melamun. Maaf viewer, aku terhanyut ketika aku baca novel ini. Aku menghayati isi-isinya dari bait ke bait. Dan ibunya terus melamun dan melamun. Lexi Wenas selalu keluar rumah, mencari kesibukan. Bahkan dia ikut sirkuit, ya, balap motor, balap mobil. Dan dia sering jadi joki balap motor dan selalu menang. Pulang dari sirkuit dia bawa oleh-oleh buat ibunya. Tapi sama ibunya tidak dimakan. Lexi Wenas membujuknya untuk makan. Tapi ibunya tidak mau makan.
dan dia mau mencari bapaknya, tapi dia tidak tahu kemana rimbanya, tidak tahu kemana bapaknya pergi. Dia sedih. Kadang dia berharap untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia sendiri berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan selanjutnya di hari yang lain, saya ketemu pengemis yang kakinya buntung dan habis tak kasih uang. Dia tak ajak duduk bersama, pindah 10 meter dari tempatnya semula. Saya ingin ngobrol dari hati ke hati. Ngobrol bersama beliau si kaki buntung. Dan saya akhirnya ngobrol dengan penuh makna. Dia merasa bahagia dalam hidup. Dan ada satu kata yang membuat saya tersadar. Si kaki buntung, dia hidup bahagia meskipun dia seorang pengemis. Ada kata-katanya yang bermakna. Yang masih tersimpan di otakku. Dia bilang bahagia itu simple. Dia bilang bahagia itu ikhlas menerima diri apa dan bagaimanapun keadaannya. Dia bilang makan sate itu nikmat sekali. Kalau kita nggak pernah makan sate, pegang uang 1 juta itu seneng sekali. Apalagi nggak pernah pegang uang 1 juta. Kata dia seperti itu. Dan aku tanya, kamu tidur di mana? Aku tidur di emper toko yang aman. Dan aku juga nyaman di sana. Kok aman di emper toko? Tanyaku. Iya. Di sudut kota. Dan tidak ada orang yang menyakitiku, mengusirku juga nggak ada. Karena orang melihatku udah
Melihat saja enggan, apalagi mengusirnya. Aku seorang pengemis yang kakinya buntung. Banyak orang peduli ngasih uang receh buat aku. Aku sangat berterima kasih padanya, pada mereka yang memberiku. Tapi bukan iba yang lain, atau dia pengen berteman sama aku. Nggak ada. Cuman bapak yang ngajakku ngobrol dan bisa sharing dari hati ke hati. Kata dia, dan aku tanya lagi, kamu tidak punya orang tua? Dia bilang, aku tidak tahu orang tuaku di mana. Aku juga tidak tahu kakiku buntung itu sejak kapan. Ya Allah, aku jadi sedih. Dan banyak hal yang disampaikan oleh dia dengan penuh makna. Dia juga menyampaikan kalau aku mau menjerit, ya untuk apa? Dia juga bilang kalau aku menangis, ya untuk apa? Dan untuk mengakhiri hidup, ya untuk apa? Tuhan sudah memberi kita hidup. Untuk apa mengakhirinya dengan sia-sia? Tuhan memberi hidup, pasti memberi rezeki, kata dia. Besoknya aku ketemu tetanggaku cowok. Usianya masih 22. Sebut saja namanya Adi. Dia nawarin aku sebatang rokok dan duduk bersama. Rokok diulurkan kepadaku, aku ngambil satu untuk dihisap. Dan sambil menikmati rokok, kita bercengkrama, kita berdialog, saling ngobrol. Dalam keluh kesah, dia menyampaikan, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil, kata dia. Aku biarkan dia dia berkata-kata seperti itu. Setelah dia agak tenang dalam ngobrolnya, aku baru menyampaikan sesuatu. Jika aku pernah dengar dari kiai, yaitu Kiai Zainuddin MZ, menyampaikan Tuhan itu maha adil.
ada seorang musafir yang berjalan jauh entah kemana, dan dia berteduh di bawah pohon beringin. Dan pohon beringin itu rindang sekali, besar sekali. Setelah itu dia tidur terlelap, dan musafir itu kejatuhan buah dari beringin itu, kecil buahnya, tek gitu kena kepalanya. Ya Allah, dia tersadar ternyata Tuhan itu adil. Seandainya buahnya beringin itu sebesar buah kelapa, matikan dia. Dan banyak hal yang disampaikan Pak Zainuddin MZ tentang keadilan Tuhan. Oke, di akhirnya agak sedikit tersadar. Terus dia tak tanya lagi, kenapa sih kamu bilang Tuhan itu tidak adil? Dia bilang, bapakku menikah lagi. Loh, kenapa? Aku bilang gitu. Iya, menikah sudah 2, 3, 4 kali ini. Masih menikah lagi. Ibumu? Aku bilang gitu. Ibuku juga menikah lagi. Terus yang kamu butuhkan apa? Kamu minta kasih sayang juga dikasih kan? Aku bilang gitu. Iya, tapi ya untuk apa? Kasih sayang dan mereka nggak bersatu. Aku milih ibuku juga milih ayahku. Aku nggak mau ayah dan ibu tiri. Kamu pikir logis aja. Memang perjalanan hidup itu nggak sesuai dengan harapan kita. Itu juga cobaan dari Tuhan. Aku bilang gitu sama dia. Jalan hidup itu nyantai aja lah, relax gitu. Nggak bisa ku om, nggak bisa, kata dia. Kenapa nggak bisa? Aku pingin seperti orang lain. Nggak, aku jawab juga, kamu nggak bisa jadi orang lain karena kamu adalah kamu sendiri. Dan Tuhan memberi jalan hidup sendiri-sendiri pada setiap makhluk-makhluknya termasuk kita. Aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, aku melihat sinetron Indosiar, melihat sinetron SCTV, banyak dari mereka dari keluarga orang kaya. Tapi mereka nggak bahagia. Selalu bertengkar terus masalah dunia, seperti itu. Nah, aku, kata dia, aku tidak kaya, juga tidak bahagia. Dan mereka di sinetron itu tidak bahagia tapi dia kaya. Masih ada pilihan. Nah, aku, dia gitu lagi. Rasanya aku ingin kill myself. Oh, no, don't do that. Aku bilang gitu. Dia ingin bunuh diri. Dan aku sampaikan, jangan lakukan itu. Don't do that. Life must go on.
Okay? Oke, viewer, dalam konten ini sebetulnya ada sisi hati kecilku yang aku keluarkan. Sisi lain dari kehidupanku yang aku keluarkan. Dan pengalaman-pengalaman hidup orang lain itu juga bisa sebagai guru, sebagai gambaran untuk kita lebih bijak dan dalam berpijak, ya. Jadi bijak dalam berpijak. That's all about my content this morning. I hope everything will be run by Allah Almighty blessing. Thank you very much. See you next time with the same time and same channel.